Hukum-hukum tentang meminjam riba dengan terpaksa atau tidak terpaksa, dan cara menghindarinya. Riba adalah salah satu dosa besar yang dilarang keras dalam Islam. Allah dan Rasul-Nya telah mengingatkan bahaya riba bagi kehidupan individu dan masyarakat. Dalam situasi tertentu, ada perdebatan mengenai hukum meminjam dengan riba, baik dengan terpaksa maupun tidak terpaksa. 1. Hukum meminjam riba dalam Islam. Hukum umum riba. Riba secara tegas dilarang dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Allah menyebutkan bahwa riba adalah bentuk kezaliman yang dapat membawa kehancuran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu berhenti dari riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah 275. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menguatkan larangan ini. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan kedua saksinya. HR Muslim, dalam hadis ini, semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba mendapatkan dosa, meskipun hanya sebagai saksi. Pembahasan pertama yaitu siksaan bagi pelaku riba berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. 1. Siksa di dunia. Kehancuran ekonomi. Allah tidak akan memberikan keberkahan pada harta yang diperoleh melalui riba. Harta tersebut bisa habis secara mendadak melalui cara yang tidak terduga seperti kebangkrutan, musibah, atau pengeluaran yang terus meningkat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah 276. Harta hasil riba mungkin terlihat banyak, tetapi sejatinya penuh dengan kehancuran dan tidak membawa manfaat jangka panjang. Kehilangan ketentraman jiwa. Pelaku riba sering hidup dalam kegelisahan. Hutang yang terus menumpuk atau bunga yang semakin bertambah membuatnya tidak pernah merasa tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, jika seseorang memiliki satu gunung emas, dia tidak akan pernah puas sampai dia memiliki 2 gunung. Tidak ada yang bisa memuaskan manusia kecuali tanah, kematian. HR Bukhari. Orang yang terjebak dalam riba tidak pernah merasa cukup dan selalu haus akan harta. Ini adalah siksa batin yang nyata. Hilangnya keberkahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika riba dan zina sudah menyebar di suatu negeri, maka mereka telah mengundang azab Allah atas diri mereka sendiri. HR Hakim. Harta yang diperoleh dari riba akan menjadi sebab utama kehancuran hidup seseorang, termasuk keluarga dan masyarakat di sekitarnya. 2. Siksa di alam kubur. Terkubur dalam siksa berat. Pelaku riba akan mendapatkan siksa berat di alam kubur. Salah satu bentuk siksaan adalah merasakan seperti terlempar ke dalam lautan darah dan ditimpuki batu terus-menerus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat seorang laki-laki yang berenang di sungai darah dan dilempari batu ke mulutnya.
Jibril berkata, inilah orang yang memakan riba. HR. Bukhari dan Muslim. Siksa di alam kubur ini mengajarkan bahwa dosa riba tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga menjadi awal azab sebelum hari kiamat. 3. Siksa di hari kiamat. A. Dibangkitkan dalam keadaan tidak normal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa pelaku riba akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan setan, hilang kendali, dan hina di hadapan manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri di akhirat, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Quran Surat Al-Baqarah 275, ini adalah bentuk kehinaan nyata yang menunjukkan betapa besar murka Allah kepada pelaku riba. B. Tidak menerima syafaat Nabi. Riba adalah dosa besar yang menghalangi pelakunya mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali jika ia bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum meninggal. C. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Pelaku riba yang tidak bertaubat akan masuk ke dalam neraka jahanam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam Isra, Mi'raj, aku melihat beberapa orang yang perutnya seperti rumah besar yang dipenuhi dengan ular-ular. Aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah pemakan riba. HR. Ibnu Majah. Neraka jahanam adalah tempat yang penuh dengan penderitaan. Gambaran perut besar yang dipenuhi ular menunjukkan azab yang sangat menyakitkan. 4. Tambahan penjelasan. A. Dosa yang melibatkan orang lain. Riba tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga masyarakat. Ketika riba menyebar, ekonomi menjadi tidak adil, orang miskin semakin tertindas, dan kesenjangan sosial meningkat. Ini menjadikannya sebagai dosa yang memiliki dampak luas. B. Sulit diterima taubatnya tanpa pengembalian hak. Bertaubat dari riba membutuhkan langkah tambahan, mengembalikan hak orang yang dirugikan jika memungkinkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik dalam bentuk kehormatan atau hartanya, maka hendaklah ia meminta dihalalkan sebelum hari kiamat. HR. Bukhari, C. Bagaimana jika riba terpaksa, dalam keadaan darurat, yang benar-benar membahayakan jiwa, hukum meminjam riba bisa menjadi lebih ringan berdasarkan kaidah Jihad darurat tubihul mahzurat, keadaan darurat membolehkan yang haram. Namun, kelonggaran ini hanya berlaku jika 1. Tidak ada solusi lain yang halal. 2. Darurat tersebut mengancam nyawa atau kebutuhan dasar yang mendesak. 3. Niatnya adalah untuk keluar dari keadaan darurat secepat mungkin. Contoh kasus seseorang yang terpaksa meminjam uang dengan riba untuk biaya operasi yang sangat mendesak dan tidak ada alternatif bantuan lain. Dalam hal ini, dosa mungkin lebih ringan, tetapi tetap harus berusaha menghindarinya sebaik mungkin. Peringatan jika seseorang meminjam dengan riba hanya karena kebutuhan sekunder atau mewah, misalnya membeli barang tidak penting, maka hal ini tetap dilarang keras, bahkan jika dianggap terpaksa. 2. Cara menghindari riba. Islam memberikan solusi agar umatnya terhindar dari dosa besar ini. A. Bertawakal kepada Allah. Keyakinan bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki adalah kunci utama. Dalam keadaan sulit, kita dianjurkan untuk berdoa dan bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya dari arah yang tidak ia sangka-sangka.
Quran Surat At-Talaq 3b. Memanfaatkan sistem ekonomi syariah. Saat ini banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan pinjaman tanpa riba. Menggunakan jasa lembaga seperti ini adalah solusi utama bagi umat Islam. C. Menyederhanakan gaya hidup. Riba seringkali terjadi karena gaya hidup konsumtif. Dengan hidup sederhana, kita dapat menghindari hutang yang tidak perlu. D. Mencari alternatif bantuan halal, meminjam dari keluarga atau teman dekat tanpa bunga. Menggunakan sistem gotong royong di masyarakat seperti arisan atau koperasi syariah. E. Menguatkan pendidikan keuangan Islami. Penting untuk memahami hukum-hukum Islam dalam ekonomi agar kita lebih berhati-hati dalam transaksi keuangan. 3. Kisah siksa orang yang menghalalkan riba. Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat kisah-kisah nyata tentang siksa yang diterima oleh orang yang memakan riba dan berusaha menghalalkannya. A. Kisah Nabi Sulaiman dan kaum Yahudi yang menghalalkan riba. Kaum Yahudi di masa Nabi Sulaiman AS adalah salah satu contoh yang sering disebutkan. Mereka memanipulasi hukum Allah dengan menghalalkan transaksi riba. Akibatnya, mereka dihukum Allah dengan diturunkan azab, termasuk kehancuran ekonomi mereka. B. Siksa orang yang memakan riba di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis menggambarkan siksa pelaku riba. Jika aku melihat di malam Isra, seorang laki-laki yang berenang di sungai darah, dan dilempari batu ke mulutnya. Setiap kali ia mencoba keluar dari sungai, ia dilempari lagi sehingga ia kembali ke sungai. Jibril berkata kepadaku, inilah orang yang memakan riba. Hr. Bukhari dan Muslim. C. Peristiwa zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki bernama Usamah bin Zaid yang mendukung riba secara terang-terangan dan mengajarkan orang lain untuk menghalalkannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa orang seperti ini akan mendapatkan laknat Allah dan akan kekal di neraka. 4. Refleksi dan afirmasi tentang bahaya riba. Riba bukan hanya dosa pribadi, tetapi juga merusak tatanan ekonomi masyarakat. Setiap Muslim harus berusaha keras untuk menjauhi riba, meskipun menghadapi kesulitan. Afirmasi positif 1. Aku percaya bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Aku akan menjauhi riba dan hanya mengandalkan cara-cara yang halal. 2. Di dalam setiap kesulitan, ada kemudahan. Allah pasti memberikan solusi yang lebih baik tanpa melibatkan dosa. 5. Keutamaan meninggalkan riba. 1. Diberikan keberkahan dalam rezeki. Allah akan mengganti setiap rezeki yang hilang dengan keberkahan yang jauh lebih besar. 2. Diampuni dosa-dosanya bagi mereka yang bertaubat dari riba. Allah membuka pintu ampunan yang luas. 3. Dilindungi dari azab dunia dan akhirat. Dengan menjauhi riba, kita terhindar dari kehancuran ekonomi di dunia dan siksa pedih di akhirat. 4. Diberi ketenangan hati. Riba seringkali membawa kegelisahan karena tekanan hutang. Dengan menjauhi riba, hati menjadi lebih tenang. 5. Mendapat ampunan Allah. Allah berjanji akan mengampuni dosa siapa saja yang bertaubat dengan tulus dan menjauhi riba. 6. Diberikan keberkahan dalam hidup. Dengan menjauhi riba, keberkahan akan meliputi hidupnya, baik dalam rezeki maupun ketenangan hati. 7. Dilindungi dari azab dunia dan akhirat. Orang yang meninggalkan riba akan terbebas dari hukuman Allah, baik di dunia, kubur, maupun akhirat. Kesimpulan, menghindari riba adalah tanda ketakwaan. Riba adalah ujian bagi iman kita. Islam memberikan solusi yang jelas dan nyata untuk menghindari dosa besar ini. Kita harus selalu bertawakal kepada Allah dan berusaha menjaga diri dari jebakan keuangan modern yang seringkali melibatkan riba.
Riba adalah dosa besar yang tidak boleh dianggap ringan. Allah telah menjelaskan dampak negatifnya, baik di dunia maupun akhirat. Jika sudah terlanjur terjerat, segera bertaubat, hentikan praktik riba, dan gantilah dengan transaksi yang halal. Meninggalkan riba adalah bukti cinta kita kepada Allah. Dengan menjauhi riba, kita tidak hanya menyelamatkan diri di dunia, tetapi juga memastikan kebahagiaan abadi di akhirat dan bukti ketaatan kepada Allah. Hanya dengan harta yang halal, hidup akan dipenuhi keberkahan dan ketenangan.